Selamat siang semuanya. How great is our God. Kayaknya kepengen untuk nyanyi terus ya. Karena kalau kita pengen menyenangkan hati Tuhan, ada lagu yang ku mau menyenangkan hati Tuhan. Sebetulnya Tuhan paling disenangkan waktu kita ini menikmati. Lah ini suaranya kok keluar ya. Waktu kita menikmati Tuhan paling menikmati. Jadi gini, Tuhan paling disenangkan waktu kita paling terkoneksi. Kita aja kalau terkoneksi wifi kitanya seneng ya. Kita terkoneksi. Kalau kita nggak terkoneksi kayaknya kita gelisah. Tapi kalau Tuhan paling disenangkan waktu kita terkoneksi dengannya. Amin. Nah, saya mau berbicara sesuatu, tapi sebelumnya kalian bisa tebak nggak ya? Ada sebuah film itu yang tokohnya ini ganteng, masih muda, mungkin 15-16 tahun gitu ya. Satu hari dia ke pameran. Waktu ke pameran, terus dia digigit oleh seekor binatang kecil, laba-laba. Langsung tahu udah. Terus laba-labanya ternyata itu udah kontaminasi ya dengan racun atau apa gitu ya. Jadi digigit aja. Pernah digigit nyamuk gitu ya. Pernah digigit laba-laba. Tapi peran ini dikatakan bahwa namanya ini siapa ya? Peter Parker namanya film itu. Peter Parker tahu ya. Yang tahu tuh berarti masih muda, yang nggak tahu tuh ya lansia kayak saya ya nggak tahu namanya. Saya catat soalnya. Peter Parker itu cuman tergigit aja gitu. Tapi dia baru sadar waktu dia keluar, waktu tiba-tiba dia mau tertabrak oleh mobil, tahu-tahu dia kaget. Ternyata dia bisa melompat. Ya, filmnya adalah yes, oke, lulus semua, Spider-Man. Sebetulnya Peter ini nggak ngerti ya kalau dia punya kekuatan tuh, tapi karena dia digigit oleh racun, yang racun itu yang membuatnya menjadi seperti spider. Itu film. Tapi yang saya mau beritakan ini kisah sungguhan, nanti saya cerita bukan Spider-Man tapi seseorang. Nah, coba ya saya bisa nggak pakai ini. Nah, saya mau memberikan judul hari ini, saya lihat beberapa sudah ikut tadi pagi, serupa tapi tak sama, judulnya mirip, hidup menurut daging atau roh. Tapi khusus untuk judulnya adalah level up. Ya, tidak mau kalah dengan anak muda. Dan saya lihat kekristenan ini, selama kita hidup, kekristenan ini adalah tangga. Jadi cocok nih, level up tuh biasanya bahasanya orang bisnis muda gitu ya, entrepreneur, level up gitu. Menaikkan. Kita anak muda itu, kita anak-anak, kita pemudi-pemuda harusnya juga level up. Tapi saya mau bicara tentang bagaimana hidup menurut roh itu membuat engkau level up, dan kalau hidup menurut daging membuat engkau gedubrak jatuh, level down. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari cepetan Galatia 5 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Baca 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh. Dalam firman Tuhan yang saya bacakan ini, yang kalian bacakan ini, ternyata ada dua gaya atau dari dua yang saling bertentangan. Karena ada yang namanya keinginan daging, ada yang namanya keinginan roh. Ternyata kalau kita di dalam Kristus, ini firman bukan untuk sekedar orang belum bertobat, tetapi orang yang sudah lahir baru pun sebetulnya di dalam dirinya masih ada tarik-tarikan antara dua keinginan.
Semua keinginan yang engkau pingini itu either keinginan yang sesuai dengan keinginan Tuhan dan ada yang keinginan menuruti kedagingan. Oleh sebab itu jadi anak Tuhan tuh jangan takut kalau punya kerinduan, keinginan. Contoh, kepingin punya pasangan hidup, itu alkitabiah, betul enggak? Tapi yang enggak mau menikah, memang ada panggilan untuk orang yang enggak mau menikah, ya enggak apa-apa. Tetapi kalau pengen punya pasangan hidup, yang alkitabiah itu apa? Nomor 1 syaratnya. Takut akan Tuhan, menurut saya nomor 1 lawan jenis. Betul. Karena kalau sesama jenis, wes tapi bener takut akan. Ini contoh kalau udah lama di City Blessing itu isinya semua tuh firman Tuhan. Ngeresep sampai kalau nyelutuk pun itu ya semua yang ada itu. Tuhan sangat berkenan. Oke. Jadi ada 2 yang selalu ada keinginan dari roh dan ada yang keinginan daging. Dan ini yang nulis adalah Paulus. Dan dia katakan gini loh, sehingga dia katakan kamu ya, tapi dia berdasarkan pengalamannya pasti. Sehingga makanya kamu tuh kepingin melakukan yang baik. Tapi akhirnya, end up-nya gitu. Akhirnya kok kamu melakukan yang harusnya tidak boleh. Yang harusnya ini adalah kedagingan, tapi kamu pilih juga padahal awalnya pilihanmu itu pilih yang menuruti apa kata Roh Kudus. Next, dikatakan bahwa keinginan daging itu apa sih? Sebetulnya keinginan daging itu dorongan, ada dorongan dari hati yang berpusat pada ego diri sendiri. Bukan pada Tuhan. Jadi kalau mau definisi kedagingan itu bukan, karena selama kita hidup di dunia, kita masih mengandung daging. Kalau nggak ada daging, ya nggak normal. Tapi di sini daging itu bukan sekedar tubuh jasmani, tetapi daging, kedagingan ya. Itu adalah dorongan dari hati yang berpusat pada diri sendiri. Dan menurut saya ada satu lagi yang kita akan bahas lebih, berpusat pada diri sendiri, pada 5 yang Tuhan berikan itu sense, apa ya bahasa Indonesia? Indra, 5 indra selama kita masih hidup, kita tuh dikaruniai berapa indra ya? 5 ya? 5 indra. Kadang-kadang indra yang Tuhan ciptakan itu baik, karena ada gunanya. Kalau enggak ada 5 indra ini kita enggak lengkap meskipun bisa. Itu enggak lengkap, tapi itu ciptaan Tuhan yang baik. Cuman kalau kita ini salah, bukan level up, karena dengan indera yang Tuhan berikan ini kita bisa menuruti apa yang tidak baik atau kedagingan. Oke, kita mulai deh. Kita mulai nanti kembali ke quote ini. Kita mulai dengan pertama, indera pertama ya. Itu adalah penglihatan. Tuhan kasih kita melihat. Tapi apa yang kita lihat ini seringkali membuat engkau mundur, bisa membuat engkau maju atau bisa membuat engkau mundur. Firman Tuhan sudah memberi woro-woro, hati-hati loh. Karena penguasa dunia ini menggoda dan membutakan gitu. Membutakan mata hati mereka. Mereka itu siapa? Jangan-jangan kita menjadi salah satu dari mereka. Orang-orang yang sudah buta, penglihatan, maksudnya penglihatan secara jasmani belum tentu, rohani maksudnya. Sehingga tidak bisa melihat sinar kemuliaan dalam kabar baik tentang Kristus yang mencerminkan semua sifat Allah. Itu sebabnya mereka tidak percaya pada kabar baik dari Allah. Saya menjumpai terakhir ini susah banget ya. Kalau ketemu anak-anak muda yang kita mau sharingkan, kadang-kadang kita kan mau jangkau ya, betul ya. Ini kursi kosong, itu lantai kosong, ini 1 hari akan penuh. Saya katakan akan penuh. Tapi tugasnya yang menjangkau jiwa itu kita, karena apa? Kita perlu, ayo kita jangkau.
Cuman seringkali pernah nggak sih kita mau sharing, mereka belum apa-apa udah kalau ngomong soal Tuhan-Tuhanan, ya udah banyak yang gak percaya Tuhan. Tapi ada yang gak percaya, cuman gak enak kalau ke gereja enggak, itu kayaknya dilihat gak enak ya. Padahal udah agnostik, padahal udah gak percaya, tapi tetap ke gereja. Karena apa? Lumayan, di gereja itu tempat untuk anak muda menemukan pasangan hidup, betul nggak? Selain di klub katanya mungkin gitu ya, datang. Tapi pikirannya itu udah buta, jadi keluar gereja ya tetap aja. Saya mau tanya, kita mau level up? Mau. Bagaimana kita level up dengan penglihatan? Anak Tuhan, memang benar. Kita bukan berimajinasi terus menghayalkan tentang firman Tuhan. Enggak, firman Tuhan itu untuk direnungkan. Tapi renungkan itu termasuk di dalamnya mengimajinasikan. Karena dengan mengimajinasikan itu timbul akhirnya iman. Dengan kita merenungkan kita lebih dekat terkoneksi. Ini sambungannya lebih kuat, lebih dekat. Oleh sebab itu kita bisa melihat. Dan orang-orang yang level up kalau menuruti keinginan daging aja, mintanya itu ya yang instan, yang enak. Padahal kalau kita sebagai anak Tuhan mau melihat masa depan yang penuh pengharapan, itu perlu kerja keras, tekun, ya, rajin, berani berkorban. Kalau kita melihat, tapi kita melihatnya ada sesuatu yang besar, tanpa kita dukung dengan kemauan dan pengorbanan, maka penglihatan kita akan sesuatu yang indah itu akan sia-sia. Tapi lebih dari itu kalau kita mau level up, nomor satu penglihatan kita itu dikuasai, mata kita dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan terperangkap oleh lihat yang enak, lihat yang menjatuhkan. Saya nggak usah ngomong kalau anak muda sekarang sosial media, nggak usah ngomong anak muda ya. Semua orang bisa tergoda dengan apa yang kita lihat. Betul? Kita bisa terjatuh karena apa yang kita lihat. Tetapi dengan kita level up, ngikutin Roh Kudus, tetap gambar yang nggak benar tuh bisa lewat di depan kita. Tetap kita nggak bisa menjauhkan diri, nutupin diri dari semua yang tidak benar. Tapi kita bisa memilih untuk dipimpin roh. Nah yang kedua, kalau kedua pendengaran. Pastilah, apa yang kau dengarkan hari ini? Firman Tuhan katakan kita tuh calon-calon orang yang sungguh bisa level up kalau kita itu tahu bahwa setiap hari Tuhan mempertajam pendengaran dari murid-muridnya. Pernah nggak kita terpikir ya, suara apa yang kau dengar hari-hari ini? Karena begitu banyak suara loh. Dari pagi kita bangun kita udah banyak dengar suara, saya nggak tahu suara siapa yang didengar. Suara kebingungan kita, kegalauan kita paling keras bisa. Itu kalau saya. Kalau lagi ada masalah bisa ada suara kegalauan, suara kebingungan, suara kekhawatiran. Tetapi ingatlah, kita diciptakan dengan dua telinga, satu mulut. Kenapa kok jumlah telinga lebih banyak dari mulut? Supaya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya percaya, ayo kita level up. Kita dengarkan sekarang apa kata Tuhan. Dengarkan apa kata Roh. Kalau kita dengar hal-hal yang menyinggung, ya, saya bilang kita tuh nggak bisa loh menahan orang untuk tidak nyinggung kita, tidak meremehkan, nggak bisa. Tapi kita bisa menjaga apa yang kita dengar kalau itu toksik. Udah, kita nggak masukkan. Tetapi kita mempertajam, lebih mempertajam suara Tuhan. Tapi menurut saya, kita hidup di dunia ini, apa yang kita dengarkan kalau itu bukan juga firman Tuhan tapi berguna, kita harus level up skill loh.
dalam keadaan kita masih muda ini, jangan berhenti belajar, oke? Berhenti belajar itu membuat kita nggak bisa bertumbuh. Saya sebagai hamba Tuhan, saya senang kalau kalian belajar firman Tuhan. Tapi luangkan waktu, waktu masih muda itu, apa sih yang bisa engkau pelajari lebih lagi? Coba dengarkan podcast-podcast yang bermutu. Ya, saya nggak tahu kalau bermutu untuk kalian itu apa. Karena usia saya jadi mungkin beda. Coba tanya teman-teman, apa podcast yang kamu dengar hari-hari ini? Kalau dulu ya, kita merasa perlu memberitahu kepada para leaders, baca buku. Nah maaf ya, kita tuh bukan bangsa yang suka baca buku. Saya suka beli buku, koleksi buku, tapi nggak dibaca. Jadi pajangan gitu loh. Karena apa? Kok ya nggak hobi baca buku. Tapi dulu dipaksa sama suami, sama Pastor Sam. Ya udah. Tapi sekarang puji Tuhan. Kalau sambil bekerja ada waktu luang, ya kalau sibuk kerja jangan ya kalau gitu. Tapi kalau ada waktu luang, dengarkan podcast-podcast yang bermutu, yang meningkatkan bagaimana cara berpikir kita tuh bisa level up. Contoh ya, kita udah tahu toh, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tahu dari mana? Dari firman, dikotbahin pendeta terus. Satu kali saya mendengar podcast dari orang duniawi, maksudnya bukan hamba Tuhan, bukan duniawi. Ini podcast oleh dokter, dokter yang ahli neuroscience. Dia bisa membuktikan. Kalau kita ini banyak mengeluh, ya, banyak mengeluh lawannya mengucap syukur. Banyak mengeluh, otaknya itu loh katanya, otaknya itu gampang amnesia loh. Orang yang mengucap syukur beda katanya. Ada banyak koneksi dan jelas. Saya tahu maksudnya otak itu banyak koneksi. Makanya ada yang enggak banyak koneksi, itu lemot namanya. Tambah umur tambah lupaan, itu lama-lama dari lemot, lupaan, terus lupaan. Terus. Tapi kalian masih muda-muda. Saya enggak terpikir bahwa seseorang yang bukan pakai firman Tuhan bisa membuktikan secara saintifik. Kalau orang yang mengucap syukur itu ada bedanya otaknya. Nah, ini di luar konteks ya. Ada satu lagi. Bahasa roh. Oke, kita enggak bahas soal teologi ya. Tapi bahasa roh. Gereja kita tuh percaya bahasa roh enggak? Percaya tapi enggak maksain. Jadi kalau rindu bisa minta didoakan oleh para pastoral. Tapi ada penelitian yang sampai dibuktikan, coba aja cari sendiri di YouTube. Orang yang berbahasa roh itu ditancepin alat, dilihat otaknya. Dikatakan waktu dia berbahasa roh itu, dia masuk dalam satu level di mana seperti otak ini santai, kayak rileks. Lawan dari otaknya orang yang stres, depresi. Wah, luar biasa kan? Jadi hati-hati kita dengarkan yang berguna. Yang ketiga, penciuman. Nah, penciuman. Maksudnya apa? Tuhan kasih kita hidung ini untuk mencium yang harum. Seneng. Karena kita kalau cium yang harum, menyenangkan hati. Makanya kenapa essential oil itu mahal. Karena harum baunya. Ya. Tapi kalau kita itu belum lihat, tapi baunya ada, bau bangkai. Karena gereja ini juga pernah bau bangkai, ada tikusnya. Itu kita diberikan Tuhan satu ketajaman, kesensitifan, kepekaan. Nggak usah lihat dulu gitu loh. Belum tentu kamu kelihatan ada bangkai, tapi kalau ada bau itu kita harus bergerak. Ngerti ya? Jadi penciuman kita kalau secara rohani itu juga kalau kita melihat, mencium gejala-gejala, ini kayaknya ada nggak benar. Biasanya Roh Kudus itu sudah menginterupsi, betul? Sudah memberikan tanda-tanda, ini ada bau gak enak. Hati-hati, yang itu hati-hati, jangan diteruskan. Ada interupsi. Tapi sayangnya
suaranya interupsi itu begitu lembut, kena suara yang lebih keras yaitu suara distraksinya. Wah, terlalu banyak distraksi sehingga akhirnya ternyata kita beli sesuatu, kita ikut sesuatu, ternyata penipuan. Beli ternyata, bangkai. Maksudnya udah nggak berguna. Penciuman, saya percaya kita pun harusnya kalau berada di tengah-tengah ini, itu dicium orang itu wangi, bukan karena minyak wanginya, tetapi membuat harum karena, kemuliaan Kristus. Itu ayatnya ini dia. Kita membawa, ternyata kita tuh membawa nama harum, suasana harum, gitu. Kita bisa loh pergi ke satu tempat ketemu orang yang kalau ada dia, pokoknya suasananya nggak enak. Nah, gitu ya. Tapi kita bisa loh bertemu dengan seseorang yang, aduh kalau ada dia nyenengin deh, orangnya baik, menyenangkan kebaikannya, kemurahannya. Wah itu harum baunya, luar biasa. Itu yang ke penciuman. Dan yang selanjutnya, habis penciuman ada terakhir ini. Oh bukan terakhir, pengecap bukan terakhir satu. Pengecap, ini yang menurut saya kita mesti level up ya, lidahmu. Perkataan kita. Memang lidah itu tak bertulang kata lagu dahulu. Kita sering salah ngomong, tapi biarlah perkataan kita memberi semangat. Coba kita latih, memberi semangat, menguatkan. Kalau kalian tidak ada kata-kata yang baik tentang seseorang, umpamanya nih, kita disuruh muji, apanya ya, enggak ada yang bisa dipuji dari seseorang ini. Lebih baik diam daripada asalnya lutuk. Itu pengecap. Karena saya percaya Tuhan telah memberikan kepada kita lidah seorang murid yang kalau kita berkata itu menguatkan orang lain. Lidah kita membuat dan berdampak bagi orang lain. Amin. Yang terakhir. Ini panca indera yang saya bilang kulit ini juga dipakai untuk meraba ya. Saya anggap kita level up dengan apa yang kalau dalam hal meraba ini dari kecil kita sudah diberi pelajaran ini jangan karena ini tajam, jangan diraba. Ini panas karena kita bisa merasakan karena ada saraf-saraf yang untuk meraba. Tapi kalau secara rohani kita mau level up, maksudnya meraba itu apa sih? Saya lihat waktu di situasi Thomas. Thomas itu waktu Tuhan Yesus sudah bangkit itu dia nggak percaya loh. Tuhan Yesus sampai menampakkan diri itu sampai Tuhan Yesus bilang udah ayo masukkan tanganmu, rabalah. Nah kalau dia nggak jamah, dia nggak percaya. Tuhan izinkan dia menjamah. Tapi saya percaya sekali lagi Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi tetap percaya. Berbahagialah mungkin kita nggak pernah megang Tuhan Yesus tetapi percaya. Tapi dalam hal ini saya mau katakan, ayo kita level up. Kita bisa merasakan kuasa Tuhan di mana saja, kapan saja. Kalau dengan Tuhan ya. Jadi saya katakan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan karena apa? Roh Kudus itu ada di dalam. Tadi saya katakan dengerin, mau dengerin perkataannya, bisikannya si kedagingan atau kuasa roh. Coba kita lebih level up. Kita mau untuk supaya menyerahkan hati ini kita mau senantiasa. Seperti Thomas yang pengen menjamah. Ya enggak salah ya, pengen menjamah tapi kita pengennya menjamah itu aku Tuhan mau dan aku percaya Immanuel Tuhan menyertaiku. Nah saya kasih contoh ya, saya kasih contoh seseorang aja, satu aja yang hidupnya
itu mengikuti kedagingan. Tadi pagi saya udah kasih contoh yang ini ya, beberapa, tapi saya kasih contoh yang lain. Ada satu contoh juga saya bilang, ini Esau lah. Esau dalam Kejadian 25 itu dikatakan kelihatan dia nunjukin banget gimana kedagingannya bisa bikin dia salah ambil keputusan. Saya katakan gimana kedagingannya, tapi sebetulnya gimana nafsunya dia, nafsu kelaparannya. Nah, tapi dalam hal ini saya percaya bahwa kita bisa menarik pelajaran dari Esau bahwa waktu dia lagi lapar, dia kok fokusnya sama kebutuhan sesaat, pemuasan sesaat, sampai rela tuker hak kesulungan. Ini hak kesulungan zaman dahulu itu nggak main-main loh. Sekarang aja ada suku tertentu Chinese itu yang memberikan hak kesulungan. Kalau anaknya cowok warisannya nanti 2 kali lipat ada gitu loh. Iya ada. Dan ini kan berarti wah kamu kalau mau dapat warisan yang lebih besar tapi terus wes nggak apa-apa lah aku lapar wes tak tuker ya bakso wes kamu dapat 2 kali. Itu contohnya begitu. Karena dia menuruti apa kata kedagingan. Bayangkan sesuatu yang seharusnya berharga untuk masa depan hilang. Dilepas demi kepuasan yang cuma sebentar. Dari sini kita diingatkan kalau kita nurutin keinginan sesaat. Kita bisa kehilangan hal besar yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan buat kita. Saya mau katakan bahwa daging itu kedagingan selalu fokus pada sekarang. Sekarang maunya sekarang itu dagingan. Kalau yang Roh Kudus kadang enggak instan, tapi kekal, tapi luar biasa dan dahsyat. Oleh sebab itu, saya percaya hari ini kita sekarang cek, ini perenungannya, ini refleksi diri. Kita mau cek kita tuh sudah level up itu ceknya gimana sih? Udah sampai naik tangga ini oke enggak? Kita perlu check up. Ceknya ini, apakah orang terdekatku dapat melihat Kristus nyata dalam pikiran kita, dalam perkataan, dalam perbuatan. Nah ini dia, cek. Berdampak enggak sampai orang sebelah kita, sesama kita, keluarga kita bisa melihat Kristus nyata. Ini sebuah transformasi yang luar biasa. Saya tutup dengan 1 Korintus 2 ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya tahu kerinduan kalian untuk level up. Tapi jangan salah. Tuhan sudah menyediakan, dia sudah di level yang terbaik. Yang ready untuk menyambut, ayo jangan putus asa. Ayo kalian yang udah capek, yang udah merasa lelah, yang udah mau give up, yang hatinya penuh dengan luka-luka. Yang perlu untuk lebih mendengarkan apa kata Roh, supaya kita bisa dipulihkan. Tuhan hadir untuk memulihkan kita semua. Penutup 5 menit, gimana jadi cara praktisnya itu gimana? Cara praktisnya untuk hidup supaya kita mau kan? Cara praktisnya itu sebetulnya adalah ketaatan. Ya, tapi ketaatan untuk apa? 1, ketaatan untuk bangun koneksi. Ya, bukan sekedar rutinitas. Kalau engkau bangun pagi, berdoa itu bukan karena aduh nanti kalau enggak berdoa kecelakaan, aduh nanti kena bencana, bukan. Itu rutinitas, itu agamawi. Tetapi bangun hubungan karena Tuhan aku bersyukur. Terkoneksi, aku mau. Meskipun aku ya ngantuk, aku ya capek, tapi aku ingat terima kasih Tuhan. Kata-kata satu kalimat, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Itu udah koneksi. Nanti koneksinya lebih lagi dari 3G, 4G, 5G,
Tergantung apa yang kau ucapkan kepada Tuhan dan bagaimana engkau mendengarkan Tuhan dan bagaimana engkau taat untuk selalu terkoneksi. Nomor 2, gimana kita bisa membangun supaya kita itu milih dipimpin oleh Roh gitu ya. Latih ketaatan dalam hal kecil. Tadi saya katakan poin ketaatan. Ketaatan dalam kecil aja itu contohnya mengampuni saat disakiti ya. Kalau itu sepele gampang, tapi dari yang kecil aja kalau kita lakukan dengan taat itu berbeda. Terus menahan emosi. Kalau di sini saya nggak melihat ada orang-orang yang temperamennya meledak-meledak. Di sini semua kalem-kalem semua. Nggak ada. Tapi justru kita harus belajar taat, mungkin bukan nahan emosi. Taat untuk belajar mulai berani berinisiasi. Inisiatif, mulai berani ngambil keputusan, berani untuk bergerak, berani untuk melangkah gitu ya. Taat dalam hal kecil lagi yang saya bilang penting yaitu kejujuran. Jujur saat ada kesempatan sebetulnya untuk curang. Karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Apalagi gampang ini bohongin ini, nggak ketahuan. Udah kompromi dengan dosa. Perlu kejujuran. Jujur dengan pasanganmu, jujur dengan dirimu sendiri, jujur dengan Tuhan. Ya, saya pernah dengar quotes, ini bagus loh. Tapi di sini nggak ada sih. Kalau untuk jemaat-jemaat yang suka telat gitu ya. Saya pernah mendengarkan kisah ini. Orang yang telat itu sebetulnya nggak jujur dengan dirinya. Karena apa? Dia janji, dia udah tahu, oke, aku mau pergi ke kebaktian jam 10 gitu. Tapi dia jam 10 kurang masih belum siap gitu loh. Iya. Terus ya sudah. Sebetulnya dia tahu, tapi dia enggak jujur. Enggak jujur dengan dirinya karena dirinya sebetulnya tahu dia harus pergi, itu cuman intermezzo. Di sini enggak ada yang telat soalnya. Tenang aja. Jadi tadi satu, ketaatan untuk membangun koneksi. Yang kedua, ketaatan dalam hal kecil. Yang ketiga, ketaatan untuk berkata tidak. Waduh, hati-hati, tapi tidaknya itu pada dosa, pada kompromi, pada godaan yang negatif. Karena kalau kita bisa berkata tidak, taat pada yang tidak, baru kita bisa ya pada apa kata Roh Kudus. Jadi penting loh untuk bisa berkata tidak kepada yang enggak benar. Kemerdekaan itu bukan berarti kita harus selalu berkata ya. Justru kemerdekaan ada. Kita bisa merdeka. Tidak diperbudak dosa karena kita berani berkata tidak kepada godaan yang mengganggu kita. Demikian 3 hal ini yang membantu kita untuk bisa benar-benar hidup seturut Roh. Jangan terpancing pada kedagingan. Saya undang untuk para musisi bangkit berdiri, kita mau menyanyikan, mau meresponi apa yang sudah kita dengar ini dengan sebuah lagu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin. Saya percaya bahwa karya Kristus telah menebus dosa kita. Kita dibenarkan, tetapi kita tidak otomatis selalu hidup benar. Karena ada tarik-tarikan untuk mengikuti kedagingan atau roh. Dan sekali lagi kalau kita ngikutin apa kata roh, akhirnya kita berbuah. Dan sekali lagi ini penting, buah roh itu adalah bukti, bukan target. Coba ulangi. Buah roh adalah bukti, bukan target. Targetmu itu bukan aku sabar, aku sukacita, itu target, bukan. Buah roh itu bukti. Bukti kamu udah mengikuti apa kata roh. Ada buahnya otomatis. Jadi itu buah bukan target. Namanya juga buah. Tapi seringkali aku mau belajar sabar. Aku mau belajar sabar. Terus dia ngomong belajar sabar. Tuhan kirim orang yang paling menjengkelkan. Supaya kita lebih nuruti apa kata roh baru berbuah. Amin.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa dipimpin Roh. Dan biarlah kami berani untuk mengambil keputusan hari demi hari. Semakin meningkat untuk mengikuti apa kata Roh. Yes Lord. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan ya Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan. Katakan menyenangkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hari ini firman Tuhan ada bukan untuk mendakwa, menghakimi, menuduh. Tetapi Dia adalah Bapa yang baik. Yang menjumpai setiap kita di mana kita berada. Mungkin kita terjatuh di tangga yang bawah. Karena dalam perjalanan hidup ini selalu ada tantangan, godaan, ujian, pencobaan. Mungkin ada saatnya kita merasa lelah karena selalu udah berusaha tetapi tidak pernah merasakan apa yang kita rindukan. Kita merasa kita kurang selalu sehingga kita menggerutu. Sehingga kita memilih hal-hal yang instan. Sehingga kita stres dan lari ke hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat, kita dengar, kita raba. Oleh sebab itu hari ini sekali lagi katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan. Katakan ini dengan segenap hati. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan ini dengan segenap hati. Menyenangkanmu. Yes Lord. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih.
Karena karya Kristus di kayu salib yang telah memerdekakan kami dari dosa. Ajari kami untuk belajar hidup di dalam kemerdekaan ini. Ampuni kami yang sering kali kembali kepada kehidupan lama. Hari ini kami mau menyenangkan-Mu dengan memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Beri kami kepekaan, kekuatan, dan ketaatan. Pimpin langkah kami tiap hari, agar hidup kami benar-benar mencerminkan kemerdekaan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.